Kalian pernah nggak sih bertanya, pemimpin yang ideal tuh bagaimana sih? Seperti apa sih pemimpin yang ideal? Di video kali ini, kita akan mengkritisi dua tokoh pemimpin dari dua dunia yang berbeda, yaitu satu dari tanah Afrika, yaitu Muammar Gaddafi, satu lagi dari tanah Pasundan, yaitu Prabu Siliwangi. Meskipun hidup di zaman dan konteks yang jauh berbeda, keduanya meninggalkan jejak besar dalam sejarah kepemimpinan. Lalu, apa saja fakta di balik mereka? Apa sih sisi pro dan kontranya? Dan pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari video ini? Gaddafi memimpin Libya selama 42 tahun, sejak ia menggulingkan Raja Idris pertama pada tahun 1969. Ia memperkenalkan ideologi uniknya dalam buku hijau yang menolak demokrasi barat dan kapitalisme. Pada masa kepemimpinan Muammar Gaddafi menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan gratis untuk semua warga Libya dan menjadikan kepemilikan rumah menjadi hak asasi manusia. Muammar Gaddafi juga membangun GMR untuk mengairi wilayah kering Libya, mengalokasikan dana minyak untuk pembangunannya. Dan tingkat literasi Libya meningkat dari 25% menjadi lebih dari 82% di bawah pemerintahannya. Mengubah Libya dari salah satu negara termiskin menjadi negara dengan PDB tertinggi di Afrika melalui kontrol minyak dan nasionalisasi perusahaan asing meskipun pertumbuhan ekonomi stagnan di kemudian hari. Di balik semua pencapaian yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi ternyata adalah pemimpin diktator dan otoriter dan menekan kebebasan pers dan oposisinya. Berbeda dengan Muammar Gaddafi, Prabu Siliwangi atau dikenal juga sebagai Sri Baduga Maharaja adalah Raja Kerajaan Pajajaran pada abad ke-15. Dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, yang menjunjung tinggi serta melindungi rakyatnya. Dan masa pemerintahannya dianggap sebagai masa keemasan Pajajaran dengan stabilitas kemakmuran rakyatnya. Dalam budaya Sunda, ia dihormati sebagai simbol keberanian dan spiritualisme. Dan faktanya, ternyata keruntuhan Pajajaran tidak disebabkan oleh Prabu Siliwangi, tapi disebabkan oleh raja-raja setelah Prabu Siliwangi. Menurut kalian gimana nih dua pemimpin ini? Apa kalian mau milih Muammar Gaddafi dengan pemerintahan diktator dan otoriternya, tapi di sisi lain mereka juga diberikan hak-haknya oleh Muammar Gaddafi? Atau Prabu Siliwangi yang sudah jelas adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya? Meski berbeda zaman dan latar budaya, keduanya mengajarkan hal penting tentang kepemimpinan, yaitu Muammar Gaddafi menunjukkan bahwa pembangunan material saja tidak cukup tanpa kebebasan dan akuntabilitas. Sementara Prabu Siliwangi mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang berakar pada nilai keadilan, keseimbangan dengan alam bisa bertahan dalam ingatan rakyat, bahkan jika harus terpendam ratusan tahun lamanya. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari dua tokoh tersebut adalah pemimpin harus seimbang antara kekuatan dan kebijaksanaan. Pembangunan harus berpihak pada rakyat, tapi tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia. Warisan seorang pemimpin bukan hanya dari kebijakannya, tapi juga dari bagaimana ia dikenang oleh rakyatnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan bagikan pendapatmu. Menurut kamu, pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Pemimpin yang ideal menurut kamu seperti apa? Sampai jumpa di video selanjutnya.